'cause I'm high. But then it came all the slamming doors. I blinked and it's over. I don't feel like I felt before. Wish I'd do it all over. You'll never know just what you got until it's gone, 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 gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fil Salafuddin dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Pendidikan IPS. Saya akan menjelaskan tentang resum materi 1 yang dijelaskan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Saat ini Universitas UIN Malang Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas dengan 29 jurusan atau program studi dan program pasca sarjana dengan 10 program magister dan 3 program doktor. Berdasarkan roadmap pengembangan atau rencana induk, pengembangan dan juga rencana strategis, maka kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan reputation. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapat keuntungan dengan berbagai sumber akademi internasional. Kita semua sudah tepat dan benar memilih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim karena di UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki kelebihan-kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan terintegrasi, melakukan integrasi dalam gerakan pendidikan yang membentuk karakter mahasiswa. Di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab dalam spiritual akhlak, kemudian keluasan ilmu dan kematangan proses pilar yang harus dimiliki siswa, diantaranya dibentuk melalui pendidikan. Kita punya pengembangan bahasa asing, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Kita di UIN Malang juga ada rumah tahfidz Al-Quran. Kemudian ada lagi yaitu perpustakaan di UIN Malang. Di perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim terdapat beribu-ribu koleksi, baik dari koleksi buku yang nasional maupun yang internasional, yang itu semua bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, baik untuk pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah, untuk riset, menulis tugas akhir, dan lain-lain. Selain itu, banyak sarana-sarana lain yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim. Sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai salah satu PTAIN yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi condong bagi pengembangan Islam moderat itu. Dan juga seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus. Nanti di samping kita memiliki wawasan akademik, prestasi akademik, mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi yang keterampilan, kecakapan memimpin organisasi, yang itu dibutuhkan tidak hanya untuk kegiatan mahasiswa pada saat ini, tapi ketika Anda sudah lulus dari alma mater tercinta, maka itu juga sangat dibutuhkan. Mahasiswa baru tahun akademik 2021 ataupun sampai 2022 maupun mahasiswa lama untuk semester ini sepenuhnya proses pembelajaran dilakukan secara daring, baik itu melalui sinkron pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, misalnya seperti platform e-learning dan lain-lain. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 4 pilar kekuatan yang terangkai dalam teks lain ulul albab,
Ya, kita semua akan menjadi intelektual profesional yang ulama dan ulama intelek yang profesional. Generasi ulul albab sebagai tagline universitas. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab. Resum materi 2 oleh Dr. Ahmad Fatah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Bahwa kita menjadi mahasiswa UIN Malang itu tidak gampang. Kita itu termasuk best human material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Karena kita the best human material, artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini. Kampus ini memang terkenal kampus yang sejuk, nyaman, dan sangat rindang untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Karena itu, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Wakil Rektor Bidang mengajak kita bahwa mahasiswa itu harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus-kampus perguruan tinggi umum. Kita di sini akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena itu, kita harus menyiapkan secara mental spiritual, melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola pikir belajar di perguruan tinggi. Karena itu, kita harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan kampus kita dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita, visi misi kita, semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, sekali lagi, berpikir ilmiah itu harus didasari, karena kita dalam masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu, maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah, kita juga harus berpikir positif. Selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pemikiran, bukan sekitar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang, berperilaku positif, perilaku positif dengan indikator bicara sopan, penampilan sopan, dan berpakaian sopan. Resum materi Dema UIN Maulana Malik Ibrahim. Dema UIN Maulana Malik Ibrahim adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun level universitas. Nah, biasanya kalau di kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud menggunakan istilah BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun, ketika di bawah naungan Kemenak itu menggunakan istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa atau dikenal dengan DEMA. Fungsi DEMA di UIN Maulana Malik Ibrahim yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian
menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Maka dari itu, ada yang dinamakan kementerian guna membantu tugas-tugas dari Dema itu sendiri. Di Dema UIN Maulana Malik Ibrahim terdapat 6 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Resume materi Senat UIN Maulana Malik Ibrahim. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA Universitas ada 4, yaitu yang pertama advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat penganggaran. Tugas SEMA Universitas itu sendiri adalah mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema Universitas, dan yang terakhir menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Di dalam SEMA terdapat komisi-komisi, yaitu 1. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Yang kedua, Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Yang ketiga, Komisi C, Komisi Administrasi dan Keuangan. Dan yang terakhir, Komisi D, Komisi Informasi dan Komunikasi. Resume materi dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Pada materi Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid lebih mengarah kepada perkembangan bangsa saat ini, mengarah kepada kasus-kasus COVID dan pertumbuhannya. Pada saat ini, jumlah kasus di dunia adalah 216 juta total kasus dan terdapat 4,49 juta yang meninggal dunia. Kunci dalam mengendalikan pandemi ada 2, yaitu vaksinasi dipercepat untuk herd immunity dan disiplin dalam melakukan prokes. Dampak COVID terhadap negara yaitu ada beberapa. Yang pertama, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, yaitu dalam hal melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Dalam sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, dan kekerasan pada anak dan resiko eksternal, dan juga terdapat penurunan capaian belajar. Dalam sektor sosial yaitu adalah meningkatnya angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Pentingnya pada saat ini, saat pandemi, yaitu pentingnya kolaborasi hela-helik, kunci agar bangsa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 ini. Ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu yang pertama adalah kemajuan teknologi, yang kedua agama, dan yang ketiga kemajuan pasar. Dalam hal ini terdapat pesan atau peluang UIN dan PT KKN. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan socio-techpreneur. Epicentrum ajaran agama inklusif. Kita pada saat ini harus menjadi generasi yang unggul, generasi yang harus memiliki hal-hal yang positif dan harus memiliki beberapa hal yang ada di dalam diri kita, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung terhadap ilmu pengetahuan, dan memiliki digital questions. Dan yang terakhir, kesalahan peduli sosial. Pesan dari Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid adalah jangan minder ketika kamu
di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim, karena di sana lulusannya bisa dibandingkan dengan PTN-PTN lainnya, dan karena itu akan lahir menjadi pemimpin hebat jika Anda kerja keras dan kerja cerdas. Resume dari Bapak Basri Zain tentang moderasi beragama yang berjudul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam. Orang itu sering menilai seseorang soleh itu dari aksesorisnya. Label sosial adalah Islam atau Muslim, liberal, sekuler, pragmatis, modern, tradisionalis, fundamentalis, ekstrim, and teroris. Label kontemporer yang viral adalah moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah, dakwah, memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tetapi menurut sosiologis ada perbedaan karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi itu sendiri adalah cara etimologis adalah wasatiyah, yang berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Sedangkan secara dasar teologis adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis sahih dalam Bukhari. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Karena yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historisitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara melalui via dakwah. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni akan tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan-pesan dari Bapak Basri Zain adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiskriminasikan agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berbhinekaan.